Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nur Awalia Rahman dari kelas BKI 7D. Di sini saya akan sedikit mengulas materi yang telah disampaikan dari pertemuan 1 sampai terakhir, yaitu tentang kompetensi yang harus dimiliki wirausahaan dalam bisnis. Pada dasarnya, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang didasarkan pada kiat dan sumber daya untuk mencapai peluang menuju kesuksesan. Nah, inti kewirausahaan yaitu menciptakan suatu yang baru pada suatu hal yang baru dan berbeda gitu, melalui berpikir kreatif dan berpikir inovatif untuk menciptakan peluang dan menghadapi tantangan. Nah, kepemimpinan yang dibutuhkan dalam kewirausahaan agar pelaksanaan dalam berwirausaha dapat terorganisir dengan baik. Nah, karena hakikatnya kepemimpinan merupakan proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Sehingga dengan adanya kepemimpinan, suatu usaha akan terorganisir dan mencapai sebuah tujuan atau goals. Nah, bagaimana dengan teori kreativitas dan inovasi, proses kreativitas dan membangkitkan daya imajinasi dan intuisi? Nah, ada beberapa subbab atau pembahasan dalam judul materi ini. Yang pertama, teori keaktivitas dan inovasi, lalu proses keaktifan membangkitkan daya imajinasi dan intuisi. Nah, untuk teori keaktivitas dan inovasi, kreativitas sendiri merupakan sebuah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru, tentunya untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Nah, sedangkan inovasi adalah proses dalam menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru pula. Nah, bagaimana proses kreativitasnya? Nah, menurut Zimmer terdapat beberapa proses yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kreativitas, diantaranya preparation, investigation, transformation, incubation, illumination, verification, dan implementation. Nah, untuk membangkitkan daya imajinasi dan intuisi, nah, menjadi seorang wirausahaan ini tentu saja pasti harus mempunyai daya aktivitas yang tinggi. Nah, untuk mengembangkan kreativitas kita dapat melaluinya dengan kebiasaan berpikir yang dimana untuk melatih dengan memperhatikan intuisi. Nah, menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut pandang baru yang menakjubkan, dan membangkitkan ide-ide yang tak terduga. Nah, adapun planning dalam berbisnis. Nah, apa sih planning dalam berbisnis ini? Nah, perencanaan bisnis. Planning itu adalah perencanaan. Nah, suatu kegiatan dalam merancang, mengelola, dan mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis yang mencangkup kepada semua pengaturan baik dalam proses pengerjaan, pengelolaan, sampai suatu tujuan bisnis yang diinginkan. Nah, adapun kerangka rencana usaha. Kerangka rencana usaha yang pertama ada ringkasan atau executive summary. Yang kedua ada deskriptif perusahaan atau company description. Yang ketiga ada barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan. Yang keempat ada analisis aspek pasar. Yang kelima analisis aspek teknik atau produk. Yang keenam ada analisis aspek manajemen. Dan yang terakhir ada aspek analisis finansial atau keuangan. Adapun studi kelayakan bisnis.
Nah, untuk studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tindaknya usaha tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya perencanaan bisnis atau planning dalam bisnis adalah unsur pokok dalam keberhasilan dalam sebuah bisnis. Tanpa adanya planning, bisnis tidak akan terarah dan tidak jelas. Perencanaan dapat membantu sebuah bisnis perusahaan agar tetap berada pada jalan usahanya. Tidak teralihkan fokusnya pada keinginan lain. Fokus dalam usaha ini dapat membantu perusahaan dalam mencapai target, saran, dan visi misinya. Pembahasan selanjutnya yaitu realisasi bisnis sebagai implementasi ukhuwah Islamiyah. Nah, pengertian bisnis secara umum dalam ekonomi yaitu bisnis suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis yang lainnya untuk mendapatkan laba, dan ada beberapa hal yang dimana kita harus melakukan sebuah perjalanan atau merintis suatu bisnis. Nah, yaitu menganalisis jenis bisnis, merencanakan bisnis dengan menyusun konsep yang sesuai, menyiapkan modal untuk bisnis, menjadikan bisnis sebagai usaha yang legal dan diakui oleh hukum, memperluas network. Nah, dalam melalui usaha, bisnis atau berwirausahaan pastinya selalu terdapat rintangan maupun kendala. Nah, dari sinilah para pengusaha diuji ketangguhan dan pengetahuannya dalam strategi berbisnis. Adapun tujuan dari ukhuwah Islamiyah adalah agar bisa mewujudkan suatu hubungan persaudaraan yang ditandai dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala tentunya. Semat dan bebas dari segala tuntutan kebutuhan, baik itu dari segi duniawi maupun materi. Nah, peluang memang bisa diibaratkan sebagai emas yang bernilai, yang akan terasa sayang jika harus dilewatkan. Jika kita ingin menjadi seorang pengusaha sukses, maka jangan sekali-kali mengabaikan peluang usaha yang ada, yang sebenarnya banyak di sekitar kita. Peluang itu banyak sekali yang menarik daya kita dan tentunya sangat indah. Namun dalam kenyataan hidup tidak banyak orang yang tahu kemudian memanfaatkan peluang tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu ada studi lapangan bisnis kuliner Susi Janda. Nah, setiap pembisnis ini memiliki perjalanan bisnis yang berbeda-beda tentunya. Walaupun dari berbagai jenis bisnis, misalnya kuliner, fashion, elektronik, dan aksesoris maupun dan yang lainnya, di mana dalam setiap tahapannya terdapat berbagai tantangan yang berbeda-beda. Nah, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya keterbatasan sumber daya, manajemen arus kas yang buruk, harga produk terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, sebuah peluang adalah sebuah ide didasarkan kepada keinginan pelanggan. Peluang usaha di sekitar lingkungan kita sebenarnya sangat baik atau sangat banyak daripada yang kita lihat. Apa yang kita baca sehari-hari, apa yang kita dengar, maupun dari pembicara dengan teman. Semuanya dapat mendatangkan ide bisnis, tapi di balik ide-ide tersebut yang terpenting adalah keberanian atau kepercayaan diri, kreativitas, dan kesungguhan untuk menangkap peluang. Sebuah inspirasi bisa datang dari mana saja dan menjadi salah satu faktor bagi seseorang dalam memulai bisnis. Contohnya seperti Pak Lukman atau Pak Lukman ini sebuah owner Susi Janda
sesuai judul yang kita bahas kali ini, sebuah makanan sushi yang sekarang sedang tren di Jepang. Nah, beliau sendiri terinspirasi dari teman-temannya yang menjual sushi dengan isinya yang mentah, sushi pada umumnya gitu. Selain terinspirasi, beliau juga berinovasi untuk menjual sushi yang berbeda dari biasanya. Jadi beliau mengulik lagi rasa sushi yang berbeda dari sushi yang lainnya. Nah, pembahasan selanjutnya ada jalan menuju wirausaha yang sukses. Nah, wirausaha merupakan pengambilan risiko untuk menjalankan sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovasi sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri, tidak tergantung kepada pemerintah atau pihak-pihak lain dalam menghadapi segala tantangan persaingan. Nah, untuk seseorang yang akan menjadi wirausahawan harus memiliki tujuan yang jelas atau goals-nya tersendiri sehingga ia bisa komitmen dalam menjalankannya. Sebelum memulai bisnis, seseorang harus mengetahui jenis dan cara memulai yang akan ditentukan atau yang akan ditekuni. Selain itu juga harus memahami masalah-masalah yang akan dihadapi sehingga dapat mengantisipasinya jika hal tersebut terjadi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang strategi pemasaran produk dalam meningkatkan penjual. Nah, dalam pembahasan kali ini, pemasaran dalam Islam adalah bentuk muamalah yang dibenarkan dengan dalam Islam. Sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dalam hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah. Nah, Islam itu tersendiri memandang pemasaran sebagai jual beli yang harus dipajang dan ditunjukkan keistimewaan dan kelemahan-kelemahan suatu barang terhadap pihak lain. Nah, agar pihak tersebut tertarik untuk membelinya, Nabi Muhammad sangat menganjurkan umatnya berbisnis atau berdagang. Karena berbisnis dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga tanpa bertanggung atau menjadi beban orang lain. Nah, penjualan berbeda-beda yang dilarang dalam Al-Quran adalah atau menjual belikan benda-benda yang dilarang dalam Al-Quran sudah tentu hukumnya haram. Misalnya Al-Quran melarang mengkonsumsi daging babi, darah, bangkai, dan alkohol. Dalam ada 4 hal yang menjadi kesuksesan produk dalam mengelola suatu bisnis, yaitu syidik, amanah, fatonah, dan tablik. Pemasaran yaitu proses kebutuhan manusia yang dimana terdapat barang atau jasa untuk memenuhi kehidupan masing-masing. Nah, adapun pada era sekarang atau zaman now ini adanya pemasaran online. Nah, pemasaran online ini kegiatan komunikasi pemasaran yang digunakan media internet atau media sosial. Sedangkan pemasaran offline yaitu proses transaksi penjualan barang dan jasa secara langsung yang dimana produsen dan konsumen bertemu dan terjadi proses transaksi jual beli. Nah, sales merupakan kegiatan yang hanya berfokus pada penjualan suatu produk perusahaan secara bertujuan dalam meningkatkan penjual produk saja. Sedangkan marketing merupakan keseluruhan dari sistem pada suatu kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk merencanakan kemasan yang menarik atau atas produk itu tersendiri. Penetapan harga, menentukan cara promosi, dan mendistribusikan barang yang bertujuan dalam memuaskan pelanggan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu implementasi teori pemasaran terhadap praktik lapangan. Nah, pemasaran merupakan suatu proses seseorang dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan.
dengan cara menukarkan produk dengan nilai satu sama lain. Dalam pemasaran ada beberapa unsur, diantaranya orientasi pada konsumen, penyesuaian kegiatan pemasaran secara integral, dan kepuasan konsumen. Dalam implementasi teori pemasaran ini ada satu contoh mengimplementasikan produk yang telah dibuat dan sudah menjadi bisnis. Beberapa produk tersebut yaitu banana roll, bakso aci, dan buket. Nah, ini itu mampu mengimplementasikan teori tersebut dengan baik untuk pemasaran terhadap produk jual yang telah rilis saat ini. Pembahasan selanjutnya yaitu proses bisnis dalam kewirausahaan. Nah, proses produksi merupakan suatu bentuk kegiatan yang paling penting dalam pelaksanaan produksi di suatu perusahaan. Nah, hal ini karena proses produksi merupakan cara, metode, maupun teknis bagaimana kegiatan penambahan faedah atau penciptaan faedah tersebut dilaksanakan. Nah, sifat proses ini adalah mengolah, yaitu mengolah bahan baku dan bahan pembantu secara manual atau dengan menggunakan peralatan. Proses pemanasan meliputi poin yang pertama yaitu ada menganalisis peluang pemasaran. Yang kedua ada memilih pasar sasaran. Yang ketiga mengembangkan bauran pemasaran. Dan yang keempat ada mengelola bauran pemasaran. Sebelum memuaskan konsumen, tentu saja perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan mereka mengembangkan sumber daya manusia atau PSDM. Menjadi parameter penting bagi organisasi untuk menciptakan tujuan dan sasaran agar tetap eksis di kancah nasional maupun internasional. Nah, PSDM ini itu adalah sebuah fungsi organisasi yang berfokus pada rekrutmen, pengelolaan, dan navigasi bagi karyawan dalam bekerja pada suatu organisasi yang diwujudkan melalui sinergi untuk memperkuat mutualitas menuju tujuan bersama. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu memahami dan menguraikan bisnis dari aspek finansial. Nah, dalam judul pembahasan kali ini ada beberapa poin yang penting untuk dibahas, yaitu capital working, connecting people, dan konsep finansial dalam Islam. Nah, apa sih working capital ini? Nah, yaitu suatu selisih antara aset perusahaan saat ini dengan liabilitasnya. Nah, aset perusahaan adalah aset perusahaan dalam hal ini mencakup uang tunai, uang yang disimpan di bank, aset lain yang bisa dicairkan secara cepat, serta potensi pendapatan. Nah, sedangkan liabilitas adalah jumlah untung yang dimiliki dan wajib militer oleh perusahaan dalam rukun waktu 1 tahun. Nah, sedangkan working capital bisa diketahui dengan mengurangi kedua unsur tersebut. Nah, adapun connecting people yaitu berkomunikasi antar manusia. Komunikasi merupakan elemen yang sangat penting untuk membentuk kehidupan bersosialisasi yang sangat baik. Selain untuk menyampaikan pesan dan berguna bagi kegiatan sehari-hari, komunikasi juga memiliki peran penting dalam sebuah bisnis. Dengan komunikasi yang baik, pembisnis dapat menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antara dua belah pihak, yaitu pelaku bisnis dan konsumen. Konsep keuangan, nah adapun konsep keuangan dalam Islam sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang penting berubah selama 14 abad.
Nah, adapun pembahasan yang terakhir yaitu tentang business plan. Nah, perencanaan bisnis merupakan langkah-langkah atau dokumen yang harus disusun secara cepat, secara cermat, dan tentunya membantu pengusaha dalam mengambil keputusan. Perencanaan bisnis merupakan dokumen penting yang berguna bagi sebuah bisnis yang memperhatikan keadaan sekarang dan masa depan yang ingin dicapai tentunya. Business plan sebagai salah satu sarana sistematis dalam mempertajam ide bisnis. Dengan bantuan business plan, ide-ide pembisnis akan lebih terencana dan sistematis. Melalui pendekatan-pendekatan standar business plan akan diketahui siapa saja pasar atau konsumen potensial, bagaimana proses pemasaran dan sebagainya. Tujuan dari business plan ini tentunya membantu para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya agar terus berkembang. Adapun cara menyusun bisnis plan yaitu yang pertama, kenali dulu bisnis yang akan dijalankan. Yang kedua, buatlah visi dan misinya. Nah, yang ketiga, membuat rangkaian rencana bisnis. Nah, yang keempat, teliti. Yang kelima, lakukan analisa. Yang keenam, desain. Pengembangan, operasional, dan manajemen. Yang terakhir, siapkan anggaran dan pembayaran. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.